Kembali di Petani Milenium. Seperti biasa, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi kembali mengenai pertanian. Yang akan kita diskusikan pada video kali ini yaitu tentang pestisida jadam. Kalau berkata jadam biasanya ingat jahanam, tapi bukan berbicara jahanam kali ini, tapi lebih ke pestisida yang didapatkan atau dihasilkan dari penelitian seorang peneliti dari Korea Selatan yang bernama Yong San Cho. Dia ini merupakan kelompok pertanian KNV atau Korea Nature Farming yang mempunyai prinsip organik ultra rendah, yang dimana pertanian yang bisa menekan ekonomi serendah mungkin dengan hasil yang bagus gitu. Jadi si jadam ini merupakan sebuah teknik pertanian yang didapatkan hasil penelitian Yong San Cho ini. Banyak jenisnya, tidak hanya jadam. Artinya jadam ini merupakan teknik yang dimana banyak teknik-teknik lain daripada jadam. Nah, yang saat ini kita akan bahas itu tentang pestisida sulfur. Banyak sebetulnya, ada mikroorganisme, ada penggunaan bahan-bahan alami dalam pembuatan pestisida. Tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang jadam sulfur. Dia ini bisa menjadi pestisida hama dan juga penyakit. Jadi double protect dalam penggunaan pertanian. Untuk tanaman apa saja? Semua tanaman dalam buku yang diluncurkan oleh Yong San Cho ini, semua tanaman bisa menggunakan jadam ini. Bisa semua melawan penyakit dan hama. Nah, kembali lagi, jadi beberapa bahan yang kita gunakan dalam pembuatan jadam sulfur ini. Yang pertama, saya gunakan air sebanyak 5 liter. Terus ada sulfur atau belerang 1,25 kg. Terus ada NaOH sebanyak 2 kg. Terus ada garam sebanyak 100 gram maaf. Terus ada tepung batu bata sama 100 gram. Semuanya bahan itu dicampurkan dan dilarutkan dalam air atau dilarutkan sampai di pesantren. Jadi kalau teman-teman mau membuat dalam larutan 20 liter, tinggal dikalikan beberapa kebutuhannya. Jadi 20 bagi 5 berarti 4. Jadi 1,25 daripada sulfur dikalikan 4 menjadi sekian kilo untuk kebutuhan pestisida jadam. Namun pupuk ini ialah si pestisida ini pestisida bahan baku, artinya untuk pengaplikasiannya kawan-kawan perlu dilarutkan kembali pada air. Dosis yang saya rekomendasikan dan juga dalam buku jadam yang ditulis oleh Yong San Cho itu 2 ml per liter. Jadi akan benar-benar murah dalam penggunaan pestisida tapi dapat menguntungkan pertanian. Nah, itu teman, jadi kalau di video kali ini kita bisa lihat di layar ada pengaplikasian daripada pencampuran air. Terus si sulfur harus dihancurkan terlebih dahulu. Kenapa dihancurkan? Karena sangat sukar terlarut. Artinya kalau kita gunakan sulfur yang masih dalam bentuk batu ataupun granular, susah larut di dalam air. Walaupun sebetulnya ada NaOH yang berperan untuk melarutkan si sulfur ini, namun ya akan lama juga, memakan waktu lama dalam pengecekan pelarutannya. Jadi alangkah bagusnya si sulfur atau belerang ini dihancurkan dalam bentuk tepung. Terus ada garam. Garam di sini berfungsi untuk tanaman ya. Kandungan garam bukan hanya natrium klorida, namun juga ada unsur mikro yang dibutuhkan untuk tanaman. Artinya si garam ini punya peran bagus dalam pembuatan pestisida jadam. Terus kenapa ada tepung batu bata? Sebetulnya intinya yang kita gunakan dari bahan kelima ini yaitu bahan silika. Dimanapun bahan silika bisa kita dapatkan, tapi yang lebih murah meriah dan bisa didapatkan yaitu di batu bata.
Batu bata juga sama, harus dibuat hancur, artinya harus dibuat tepung. Mengapa demikian? Sama saja seperti tadi alasannya, semakin hancur bahan baku semakin mudah dalam pelarutan. Gitu. Jadi si bahan seperti yang di video di layar teman-teman lihat, jadi si bahan dicampurkan terlebih dahulu, terus airnya disiapkan, namun yang jadi catatan dalam pencampurannya harus dijauhi dari tangan ataupun lain sebagainya, karena ketika kita larutkan semuanya bahan baku dan juga air akan menimbulkan uap panas karena hasil ada interaksi kimia di dalam bahan baku yang kita gunakan. Jadi gunakan tongkat yang kayu ataupun yang tidak bisa mengantarkan panas, dan juga wadah yang tahan panas supaya kita tidak terkena panasnya bahan kimia yang sedang berinteraksi ya. Terus dikocek si bahan baku itu sampai benar-benar larut. Kalau saya kemarin mengocek bahan ini sampai 20 menit. Ya 10 menit kita berhenti, terus kocek kembali sampai benar-benar larut. Yang nantinya setelah kita dikira ini sudah benar-benar larut, kita simpan, diamkan dan dinginkan. Setelah itu beberapa hari setelah sudah siap, kita bisa aplikasikan dengan dosis 2 ml per liter. Jadi kalau satu tangki yang kita gunakan 17 liter, tinggal dikalikan 17 kali 2 berarti ada berapa tuh? 34 ml dalam satu tangki. Sangat irit sekali. Dan apabila jika dalam satu periode atau satu bulan tidak ada signifikan daripada pestisida ini, kita bisa tingkatkan konsentrasinya lebih tinggi. Naik dalam 1 atau 2 ml per liter. Oke, kawan-kawan, itu pestisida jadam, bukan jahanam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.